Selamat malam, dengan saya Kurniadi Nehe. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas 2 saya, yaitu untuk merangkum segala pertemuan setelah ujian tengah semester, guna untuk tugas 2 saya pada ujian akhir semester pada mata kuliah Big Data dan Bisnis Intelijensi. Langsung aja. Yang pertama itu adalah mengenai clustering. Clustering analis. Cluster ini merupakan kumpulan suatu objek data. Anggota cluster yang sama memiliki kemiripan yang satu sama lain, tetapi berbeda dengan anggota cluster lain. Biasanya cluster analis ini menemukan kemiripan data berdasarkan karakteristik dan pengelompokan data yang mirip ke dalam cluster. Unsupervised learning merupakan kelas tidak ditentukan sebelumnya. Gunanya itu biasanya tool untuk melihat distribusi data, processing untuk langkah berikutnya. Aplikasi clustering analysis ini biasanya digunakan untuk pengenalan pola, spatial data analis atau cluster spatial, pemrosesan gambar, ekonomi, science atau terutama pada market research, kemudian berita atau hasil pencarian pada www cluster weblog data to discover group of similar access pattern. Nah, aplikasi clustering ini juga ada beberapa tahap, yaitu yang pertama marketing, di mana ini membantu pihak pemasaran untuk menentukan grup khusus dan membuat program khusus untuk grup ini. Kemudian ada land use yang merupakan identifikasi area yang digunakan untuk hal yang sama. Ada juga asuransi, yaitu identifikasi grup yang memiliki tingkat klaim yang tinggi. Kemudian ada tata kota yang mengidentifikasi rumah-rumah berdasarkan tipe, harga, dan lokasi. Clustering yang berkualitas itu biasanya ada beberapa metode. Nah, metode yang bagus akan menghasilkan intra-class similarity yang tinggi atau anggota di dalam kelas yang sama mirip. Nah, kemudian ada low interclass similarity atau anggota di kelas yang lain jauh berbeda. Kualitas cluster tergantung kepada ukuran kemiripan yang digunakan oleh metode clustering. Kualitas juga ditentukan sejauh mana clustering dapat menemukan pola tersembunyi. Requirement clustering ini biasanya pada scalability atau untuk data dalam jumlah besar. Nah, ini biasanya dia ada dalam jumlah yang paling besar. Nah, untuk menangani berbagai macam tipe atribut clustering dengan berbagai bentuk. Nah, sesedikit mungkin parameter menangani noise dan outliers. Tidak peduli urutan input record. High dimensionality, banyak atribut, incorporation of use specific contrast, interpreting and disability. Dia biasanya itu ada struktur data, yaitu data metrik dan dissimilarity metric. Tipe data dalam clustering ini interval scale variable, binary variable ada atau tidak, kemudian nominal, ordinal, and ratio variable, dan campuran. Selanjutnya masuk pada big data intelijensi. Nah, contoh kasus adalah input data mahasiswa output 2 kelas lulus tepat waktu dan lulus terlambat. Bagaimana kalau diberikan data input mahasiswa? Sistem secara otomatis menentukan mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu atau terlambat. Nah, biasanya itu akan dibuatkan model pada data pelatihan dan algoritma klasifikasi, di mana nanti modelnya adalah, dan ada pengujiannya di mana IPK lebih besar dari 3 or mata
kuliahnya adalah A, di mana tepat waktu atau sama dengan yes. Proses klarifikasinya dapat menjadi sebuah tree, nanti di mana ada dua variabel X dan Y dan ada kelas. Nah, biasanya adalah kelas 1 dan kelas 2, di mana X, 0 dan 1. Konsep decision tree-nya biasanya adalah mengubah data menjadi pohon keputusan atau decision tree dan aturan-aturan keputusan rule. Nah, dia nanti skemanya adalah di sini data, kemudian adalah decision tree, kemudian baru adalah rule. Nah, konsep data dalam decision tree, data dinyatakan dalam bentuk tabel atau atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree. Misalnya, untuk menentukan maintenance, kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan temperatur. Salah satu atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per item data yang disebut dengan target atribut. Atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instance. Misalnya, atribut cuaca mempunyai instance berupa cerah, berawan, dan hujan. Dalam proses decision tree itu biasanya ada mengubah bentuk data atau tabel menjadi model tree. Dalam model ini menggunakan algoritma ID tree, mengubah model tree menjadi rule, menyederhanakan rule planning. Nah, selanjutnya pada time series forecasting. Time series forecasting biasanya dia punya 4 model driving method. Nah, yang pertama itu adalah linear regression, polynomial regression, linear progression with seasonality, auto-regression model, and ARIMA. Nah, cara mengimplementasinya adalah dengan refinement approve dengan seri waktu pada dasar atau dua jenis data transformasi proses. Proses pembelajaran suatu fungsi tujuan yang memetakan tiap himpunan atribut X ke satu dari label kelas Y yang didefinisikan sebelumnya. Nah, pada contoh berikut contohnya ada input X. Nah, ini disebut adalah atribut set. Kemudian diklasifikasi pada model atau fungsi tujuan pada muncul output Y atau class label. Nah, pemodelan deskriptif ini model klarifikasi yang dapat berfungsi sebagai alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Pemodelan prediktif, model klarifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak diketahui pada suatu objek atau record. Nah, kemudian ada itu namanya adalah training set. Nah, training set ini adalah klarifikasi proses pembelajaran secara terbimbing atau sering disebut adalah supervised learning. Kemudian ada untuk melakukan klarifikasi dibutuhkan training set sebagai data pembelajaran. Setiap sampel dari training set memiliki atribut dan class label. Nah, itu ada learning atau training, pembelajaran menggunakan data training untuk
Bayesian classifier, nilai probabilitas dihitung dalam proses pembelajaran. Itu kemudian ada testing, itu adalah menguji model menggunakan data testing. Nah, pada kedua learning ini, pada training set ini ada biasanya dia punya dua rumus, yaitu rumus akurasi dan error. Pada rumus akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar per atau dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Sementara rumus pada error, ketika suatu program error akan mengalami jumlah prediksi yang salah per jumlah prediksi keseluruhan. Metode classifier yang berdasarkan probabilitas dan teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas atau independen. Dengan kata lain, naive Bayesian classifier mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut variabel tidak dapat kaitannya dengan keberadaan atribut atau variabel yang lain. Nah, karena asumsi atribut tidak saling terkait atau conditionally independent, maka bila P atau X dapat dikenakan melalui perhitungan di atas, maka kelas label dari sampel X adalah kelas label yang memiliki P maksimum. Kekuatan daripada learning ini adalah pada training ini adalah mudah diimplementasikan, kemudian adalah memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus, dan dia juga mempunyai kelemahan. Itu diantaranya harus mengasumsi bahwa antara fitur tidak terkait atau independen dalam realita. Keterkaitan itu ada, keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh naive Bayesian classifier. Nah, selanjutnya pada regresi atau kolerasi linear sederhana. Nah, pada pendahuluannya adalah gagasan perhitungan ditetapkan oleh Sir Francis Galton pada tahun itu 1822 sampai 1911. Nah, ini cukup lama nih. Kemudian persamaan regresi, yaitu persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau dependent variable dari nilai peubah bebas atau independent variable. Pada diagram pencar atau scatter diagram, diagram yang menggambarkan nilai-nilai observasi peubah tak bebas dan peubah bebas. Jadi ada dua kondisi, yaitu peubah tak bebas dan peubah bebas, di mana nilai peubah bebas itu ditulis pada sumbu X atau sumbu horizontal. Nilai peubah tak bebas ditulis pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Nilai peubah tak bebas itu ditentukan oleh nilai peubah bebas. Contoh, jika sudah dapat menentukan mana peubah tak bebas dan peubah bebas. 1. Umur versus tinggi tanaman. Nah, biaya promosi versus volume penjualan, di mana ini adalah X merupakan umur, Y tinggi, X biaya promosi, Y adalah volume penjualan. Jenis-jenis persamaan regresinya adalah A. Regresi linear sederhana dan berganda. Kemudian non-linear adalah regresi eksponensial. Nah, pada regresi
linear, bentuk umum regresi linear sederhana. Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan berubah tak bebas, X berubah bebas, A konstanta, B dan kemiringan. Nah, kemudian ada namanya regresi nonlinear. Ini adalah bentuk umum regresi eksponensial. Biasanya adalah pakai log Y. Y sama dengan AB kuadrat X, di mana log Y sama dengan log A plus log B kali X. Regresi linear sederhananya adalah metode kuadrat terkecil atau least square method, metode paling populer untuk menetapkan persamaan regresi linear sederhana. Selanjutnya masuk pada asosiasi rule pada algoritma a priori. Algoritma a priori termasuk itu adalah jenis aturan asosiasi pada data mining. Selain a priori yang termasuk pada golongan ini adalah metode generalisasi rule, introduction and algoritma hash-based, aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut affinity analysis atau market basket analysis. Analis asosiasi atau asosiasi rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Nah, contohnya aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah dapat diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Nah, analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisa isi keranjang belanja di pasar swalayan. Analisis asosialisasi juga sering disebut dengan istilah market based analysis. Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar berbagai teknik data mining lainnya, khususnya salah satu tahap dari analisis asosiasi yang disebut analisis pola frekuensi tinggi atau requient pattern mining. Menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter: support atau nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Nah, penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, yang artinya 50% dari transaksi di database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item tersebut. Dapat juga diartikan seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini.
Maka analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menentukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau minimum support dan syarat minimum untuk confidence atau minimum confidence. Pada metodologi dasar analisis asosiasi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah analisis pada frekuensi tinggi. Tahap ini nanti akan mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dan nilai super dalam database. Nilai super tersebut sebuah item diperoleh sebagai rumus. Dan yang kedua adalah pembentukan aturan asosiatif. Di mana nanti semua pola frekuensi tinggi ditemukan, berulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung konfidensi aturan asosiatif A sampai ke B. Nah, jadi pada big data ini telah mengajari kita banyak materi tentang pada penggunaan data, termasuk pada tadi data mining, pada frekuensi, pada analisis juga. Semoga nanti ke depannya materi ini selalu kita gunakan dalam membentuk atau memproses sebuah data, sehingga kita nanti akan memiliki data yang sangat-sangat berguna sesuai dengan data miningnya yang berlaku. Sekian yang bisa saya sampaikan pada tugas 2 ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata. Selamat malam.